Halo cuy, selamat datang di Welcome. Sesuai dengan thumbnail dari video ini, kita akan membahas sejarah singkat Tanah Tua di Sulawesi Selatan. Check it mode. Buang puyuh tuh teh tuh. Tuh apa tuh? Hah? Buang apa buang puyuh? Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang berjarak 125 km dari kota Makassar. Bantaeng memiliki sejarah peradaban yang cukup tua di Sulawesi, dengan julukannya sebagai Buta Tua. Maka untuk melihat sejarah kemunculan Bantaeng, kita harus menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya. Sumber tertua yang menuliskan tentang keberadaan Bantaeng adalah Kitab Negara Kertagama dari Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama patihnya Gajah Mada tahun 1364. Pada kitab itu ditemukan kata Bantayan yang ditafsirkan sebagai Bantaeng. Dalam kitab itu disebutkan daerah taklukan Kerajaan Majapahit di Sulawesi, antaranya Bantayan, Luwuk, Udamakat Raya, Makassar, Butun, Banggawi, Kunir, Selaya, Solot. Nama Bantaeng sudah disebut-sebut sebagai salah satu sasaran untuk memperluas hubungan pemerintah dan perniagaan Majapahit. Berdasarkan bukti autentik tersebut, maka ditetapkan hari jadi Bantaeng pada tanggal 7 Desember 1254. Penetapan tahun 1254 diambil dari masa pemerintahan Kartanegara Raja Singosari. Bulan 12 menunjukkan sistem Hadat 12, terdiri dari perwakilan rakyat melalui unsur Janang atau kepala kampung sebagai anggotanya, yang secara demokratis menetapkan kebijaksanaan pemerintah bersama Karaeng Bantaeng. Sementara itu, tanggal 7 merupakan simbolik dari Bala Tujua di Onto dan Tau Tujua yang memerintah di Bantaeng pada masa lalu, yaitu Kare Onto, Bisampoe, Sinoa, Gantarang Keke, Mamampang, Katapang, dan Lawi-Lawi. Jadi, bisa dikatakan bahwa cikal bakal munculnya Bantaeng bermula dari komunitas masyarakat Onto yang telah memiliki sejarah tersendiri. Dikisahkan bahwa dulunya daerah Bantaeng masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan, yaitu daerah Onto dan beberapa daerah di sekitarnya seperti Sinoa, Bisampole, Gantarangkeke, Mamapang, Katapang, dan Lawi-Lawi. Ngomong-ngomong, kepala kaum di Onto ini bergelar Rampang yang digantikan oleh Karaeng Loiri Onto. Setelah wafat, beliau pun digantikan oleh Punta Dolangang dengan gelar Dala Onto yang kemudian dilantik sebagai raja pertama di Bantaeng. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang disebut dengan kare yang semuanya ada 7 orang. Suatu ketika, para kare bermufakat untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka semua. Sebelum itu, mereka sepakat untuk melakukan pertapaan terlebih dahulu di Kare Onto untuk meminta petunjuk kepada Dewata siapa kira-kira yang tepat menjadi pemimpin mereka. Tempat-tempat pertapaan itu sekarang disimbolkan dengan Balak Tujua atau 7 rumah kecil yang beratap, berdinding, dan bertiang bambu. Pada saat mereka melakukan pertapaan, turunlah cahaya ke arah Kare Bisampole dan terdengar suara, "Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini?" Lalu Karbis Sampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari orang yang tepat memimpin mereka semua, agar tidak lagi terpisah-pisah. Lalu suara itu kembali terdengar. "Besok datanglah ke suatu tempat permandian yang terbuat dari bambu." I love you, babe. I love you. Dah apaan tuh tadi? Oke, lanjut. Keesokan harinya mereka mencari dan menemukan tempat yang dimaksud di daerah Onto. Di tempat itu mereka menjumpai seorang laki-laki sedang mandi. Lelaki itu tidak diketahui nama dan asal-usulnya sehingga dia disebut dengan Tomanurunga Rionto. Lalu ketujuh kare menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin sekaligus meminta Tomanurung untuk memimpin mereka. Tomanurung menyatakan kesediaannya ditandai dengan kontrak sosial atau perjanjian di antara mereka.
Maka jadilah Tomanurung Rionto ini sebagai raja bagi mereka semua. Pada saat ia memandang ke segala penjuru, maka daerah yang tadinya laut berubah menjadi daratan. Wow. Tomanurung ini lalu menikah dengan gadis Onto yang dijuluki Dampang Onto. Setelah itu mereka berangkat ke arah yang sekarang disebut Gamacaya. Di satu tempat mereka bernaung di bawah pohon, lalu bertanyalah Tomanurung perihal nama pohon yang mereka tempati untuk berteduh. Dijawab oleh Karbi Sempoleh bahwa itu adalah pohon taeng. Sambil memandang ke arah enam kar yang lain, serentak ke enam kar yang lain menyatakan ba. Dari sinilah kemudian muncul kata bantaeng. Jadi itulah sejarah singkat terbentuknya Buta Tua ini ya coy. So sekian dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Buat kalian yang punya saran atau kritikan, tinggalkan saja jejaknya di komentar ya coy. See you next time.